Teman-teman selamat sore, sambil menunggu Mbak Lucy, ini 1 jam bersama saya dan Mbak Lucy nanti ya, yang akan ngobrol tentang masukan-masukan dari kawan-kawan JKP3 terkait RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Apa itu JKP3, kenapa memberikan masukan, nanti kita dengar dari Mbak Lucy. Nah, seperti yang sudah sering mengikuti acara live Instagram saya yang nanti juga akan di-relay di YouTube, ada 2 tema besar ya di Mbak Lucy boleh minta join supaya saya bisa accept. Minta join ya Mbak. Mbak Lucy bisa keluar dulu lalu minta join. Oke. Selamat sore Mbak. Mbak, sore Mbak Nini. Kedengeran nggak suara saya? Jelas Mbak, mudah-mudahan nanti sinyalnya juga Jelas jelas ya? ya. Jadi ini memang tadi teman-teman pada yang di Indonesia Timur pada, kok malam banget gitu, karena terus selalu ada yang, lah ini udah pas maghrib nih gitu. Jadi teman-teman mohon maaf nanti kalau yang jeda maghrib bisa istirahat maghrib ya. Dan ini hanya 1 jam. Kalaupun ada hal-hal yang ingin kita dalami lagi, nanti kita bisa lagi dengan kawan-kawan yang lain. Sambil menunggu, kita memang janjinya pukul 5. Terima kasih Mbak Lucy sudah hadir. Jadi teman-teman yang sudah sering mengikuti acara live ngobrol serius tapi santai dengan saya, Nini Rahayu, di channel Instagram Nini R2309 yang nanti juga akan di-relay di YouTube. Ada 2 tema besar seperti yang tadi saya sampaikan, terkait dengan akses to justice, akses pada keadilan. Kita sedang mendorong upaya pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual dan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga. Dua-duanya adalah terkait dengan akses keadilan bagi perempuan yang selama ini memang dalam konteks keadilan sebagaimana yang dijanjikan, tidak ada satupun warga negara Republik Indonesia yang tercinta ini yang boleh tertinggal, no left behind ya. Jadi tidak boleh ada yang dalam pembangunan ini yang tidak berpartisipasi, tidak bisa mendapatkan manfaat, tidak bisa mengakses gitu. Nah, kebetulan meskipun ada jaminan bahwa setiap warga negara punya kedudukan hukum yang sama, punya kebebasan berekspresi yang sama, pada prakteknya karena seringkali perempuan, anak-anak, kelompok disabilitas, manula, atau masyarakat yang berada pada wilayah terpencil, pulau terluar, ya, seringkali akses, partisipasi dan manfaatnya untuk kesamaan di bidang hukum, kesamaan di bidang manfaat pembangunan seringkali tertinggal. Oleh karena itu, tema besar ngobrol serius tapi santai bersama saya adalah terkait akses pada keadilan. Nah, teman-teman, kalau pada pertemuan-pertemuan sebelumnya beberapa kali ya kita sudah mendiskusikan, termasuk ngaji konstitusi itu terkait bagaimana kita mengenali dan mencegah berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Kita mengenali berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di masyarakat yang meskipun setiap orang hidup itu potensi mengalami kekerasan,
tetapi yang secara umum dan yang terbanyak menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, itu adalah perempuan, anak-anak, disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Secara berturut-turut 2 minggu yang lalu, 3 minggu ya, bahkan kita mendapatkan gambaran dari para narasumber bagaimana berbagai bentuk kekerasan seksual yang dialami dalam relasi pacaran ya, dilakukan oleh orang yang paling dekat, punya hubungan intimate yang sangat dekat, tetapi ternyata itu juga memberi peluang paling besar terjadinya kekerasan dalam relasi pacaran ini. Kita juga sempat menghadirkan Kang Maman yang memberikan gambaran kepada kita bahwa kekerasan seksual itu juga terjadi pada kelompok perempuan yang sangat tidak diuntungkan ketika mereka menjadi korban perdagangan orang. Nah, seperti kita ketahui, DPR RI saat ini sedang sibuk-sibuknya nih, sedang sangat-sangat sibuknya membahas rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Dulu kita mengenal sebutannya rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual, dan DPR RI pada tanggal 30 Agustus sudah mengeluarkan penyusunan rancangan undang-undang ini dengan nama rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang disusun oleh tim Balik DPR RI. Tentu saya dan kawan-kawan semua mengharu biru, seneng gitu ya, oh akhirnya keluar juga gitu ya, karena ini memang salah satu rancangan yang ditunggu-tunggu, yang sudah 3 kali masuk prolegnas gitu ya, karena pertama kali diusulkan pada tahun 2017. Nah, pagi tadi kita semua melihat di berbagai informasi di WhatsApp grup di mana-mana gitu muncul bahwa teman-teman JKP3 juga memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang ingin memberikan masukan-masukan yang positif terhadap rancangan undang-undang ini. Oleh karena itu perlu kita dengar yang pada sore hari ini berkesempatan mewakili dari JKP3 adalah Mbak Lucia. Jadi sekali lagi terima kasih Mbak Lucia, selamat sore Mbak Lucia, sudah berkenan hadir di acara ngobrol serius tapi santai ini. Selamat sore Mbak Lucia. Selamat sore Mbak Nini, terima kasih sudah diundang di acara ngobrol serius tapi santai. Iya, kita cuma punya waktu 1 jam, tapi mudah-mudahan kita nanti bisa memberikan informasi yang cukup kepada kawan-kawan apa yang selama ini menjadi teman ngobrol di Instagram ini. Saya sengaja memilih Instagram tempat saya ngobrol karena ingin memudahkan siapapun yang senang pada isu ini silakan bergabung, dan kalau tidak suka tiba-tiba atau ada kesibukan lain dengan mudah meninggalkan ruang obrolan ini. Dan buat kawan-kawan yang ingin ikut FGD, mendalami topik-topik yang sering kita obrolkan di Instagram ini, silakan daftar ya di nomor yang sudah saya tulis di bagian bawah itu, yang sudah saya beri pin untuk mendaftar. Mudah-mudahan minggu keempat bulan Oktober kita bisa jumpa melalui FGD dengan menggunakan media yang berbeda. Saya belum memutuskan apakah kita pertemuan FGD-nya secara luring ataukah tetap dengan cara daring. Kita sambil menunggu situasi pandemi COVID mudah-mudahan segera berakhir sehingga kita bisa saja FGD-nya nanti dilakukan secara luring. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, Mbak Lucy ini mewakili atas nama JKP3 terkait dengan masukan atas rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual yang tadi pagi disampaikan ke sejumlah media, ke Balik DPR RI, dan juga disampaikan kepada pemerintah. Maka mungkin Mbak Lucy perlu kenalan dulu deh. Mbak Lucy ini sebelum kenalin JKP3, ngenalin ke teman-teman Mbak Lucy ini siapa gitu, dan kenapa concern pada isu ini lalu ikutan di JKP3, kenapa Mbak gitu. Silakan Mbak Lucy. Ya, Mbak Nini, terima kasih atas kesempatannya. Juga
kepada teman-teman yang bergabung. Ini ada berapa orang ya Mbak Nini? Ada 3.000 orang nih kita di sini. Nggak apa-apa, Mbak. Ya, ya saya ikut serta dalam advokasi JKP3 itu sejak masih bekerja ya di CRP tahun 2011. Jadi pada saat itu saya menjadi membantu JKP3 dalam advokasi, terutama untuk mencari dukungan para tokoh agama dalam advokasi rancangan undang-undang yang sedang kita perjuangkan yang bergulir di parlemen. Jadi sudah cukup lama saya bergabung di JKP3. Aktifnya mungkin sejak tahun 2012 di JKP3 ya. Jadi sekarang 2021 berarti sudah sekitar 9 tahunan. Nah, setelah saya tidak lagi bekerja di Lembaga Lintas Agama ICRP, lalu saya tetap concern di isu ini karena memang saya merasa bahwa kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, khususnya perempuan ya yang paham atas terjadinya ketidakadilan, khususnya pada kelompok rentan, perempuan, anak-anak, lansia, disabilitas. Kita perlu, kalau saya pribadi merasa perlu terus mendukung gerakan advokasi yang diperjuangkan oleh JKP3. Ya, saya saat ini aktivitasnya sebagai mahasiswa pasca sarjana di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara, Mbak Nini, juga menjadi, sejak tidak bekerja secara formal, saya jadi relawan di mana-mana. Saya membantu LBH API, membantu Balai Perempuan, membantu banyak lembaga ketika memang membutuhkan bantuan saya atas pengalaman saya selama ini di advokasi. Dan sekarang saya di JKP3 sejak Januari 2021 kemarin kita ada pergantian koordinator ya, pergantian pengurus yang menggerakkan jaringan ini, JKP3 Jaringan Kerja Pro Legislasi Nasional Pro Perempuan. Jadi saat ini koordinatornya ada 5 dan saya salah satu diantaranya sebagai, sebutannya bukan koordinator sih, tim eksekutif. Demikian Mbak Nini, terima kasih. Terima kasih Mbak Lucy. Jadi memang relawan ya, sebutan relawan tuh selama ini yang hampir 10 tahun terakhir kalau kita bicara relawan itu terkait dengan relawan pemenangan presiden atau relawan bencana alam gitu. Nah, sekarang teman-teman kita juga tahu ya bahwa ada juga relawan-relawan yang kerja pada isu tertentu, khususnya terkait dengan advokasi ya untuk prolegnas pro perempuan, jaringan prolegnas pro perempuan yang merupakan jejaring organisasi dan individu. Jadi siapapun teman-teman individu atau organisasi yang ingin bergabung pada JKP3 sebetulnya berpeluang untuk ikut serta sepanjang punya keinginan dan komitmen yang sama terkait prolegnas yang pro perempuan. Nah, setiap tahun kita tahu ya Mbak Lucy ya, setiap tahun itu ada saja di dalam prolegnas itu yang diprioritaskan, yang meskipun untuk seluruh warga negara Indonesia, undang-undang nggak ada yang khusus untuk perempuan, pasti undang-undang untuk seluruh warga negara Indonesia. Tapi ini yang pro perempuan yang didukung oleh kawan-kawan JKP3. Gitu ya kira-kira Mbak Lucy ya? Betul Mbak Nini. Nah, tapi berarti sudah cukup lama ya Mbak, 2005 loh. Ya, berarti cukup lama dong berdiri JKP3 ini. Ya, nah JKP3 berdiri memang sudah sejak lama dan juga mau berjejaring dengan banyak lembaga dan individu di seluruh Indonesia, Mbak Nini. Dan perjuangan, terutama perjuangan RUPKS ini juga sudah lama sekali. Dari tahun 2016 ya? Ya. 2016. Jadi sudah. Oke, Mbak Lucy, selama prolegnas 2016 sampai dengan saat ini gitu ya, yang diamati oleh JKP3 terkait RUU ini apa Mbak? Terkait substansinya atau terkait prosesnya yang dilihat oleh kawan-kawan JKP3? Ya, terkait substansi ini ya, bahwa RUU ini penting
sebagaimana yang menjadi landasan filosofisnya, RUU ini penting karena memang memperjuangkan harkat dan martabat kelompok masyarakat ya, rentan, terutama masyarakat untuk penghapusan diskriminasi berbasis gender. Dan memang di undang-undang ini kita apa yang diperjuangkan adalah memberikan terobosan baru, di mana di undang-undang lain belum difasilitasi atau belum ada di undang-undang lain. Maka undang-undang ini undang-undang RUU PKS ini dianggap undang-undang yang memberikan apa ya, paradigma baru begitu Mbak Nini. Nah, proses di masyarakat ya memang menjadi pro dan kontra Mbak Nini, karena masyarakat kita itu belum sepenuhnya dewasa ya untuk menyikapi hal-hal ini, terutama yang memang merasa bahwa ini tuh melanggar norma-norma agama. Ada kelompok-kelompok tertentu yang menganggap RUU ini melanggar norma-norma agama begitu. Jadi memang perjuangannya sangat panjang karena kita mengalami ada banyak batu sandungan yang membuat RUU ini sulit untuk disahkan begitu Mbak Nini. Apakah saya menjawab pertanyaan Mbak Nini? Oke, menarik ya. Jadi teman-teman JKP 3 yang memang concern pada prolegnas yang titik prioritasnya itu yang pada perempuan, pada tema RUU tindak pidana kekerasan seksual, nampaknya ini banyak mengalami hambatan dan tantangan gitu ya. Tapi menarik Mbak, tadi pagi JKP 3 menyampaikan masukan-masukan yang sifatnya konstruktif. Nah, apa sih Mbak yang dimaknai dengan masukan konstruktif yang disampaikan pada pemerintah maupun DPR bahkan ke berbagai media ini? Ya, saya mungkin harus mengawali bahwa masukan ini dipicu oleh adanya draft RUU TPKS ya, RUU PKS yang berubah menjadi RUU tindak pidana kekerasan seksual versi Badan Legislasi DPR RI tanggal 30 Agustus 2021 lalu ya. Sejak dikeluarkannya draft RUU tersebut, banyak lembaga juga memberikan masukan karena memang ada banyak hal-hal yang menurut kita penting itu dikurangi, dipadatkan, sehingga kita merasa hal yang penting itu kok tidak ada gitu. Nah, tapi kita perlu mengapresiasi ya kerja Badan Legislasi bahwa akhirnya draft RUU versi Balek ini bisa dikeluarkan. Itu kan menunjukkan bahwa Badan Legislasi itu serius memberi perhatian dan ikut merasa bahwa RUU penting ini perlu segera disahkan. Namun memang ada banyak hal-hal yang perlu kita kasih perhatian sebagai setiap peraturan itu kan perlu dibaca, diperhatikan karena undang-undang itu nantinya akan diberlakukan kepada kita, kepada saya, kepada Mbak Nini, kepada semua masyarakat Indonesia, khususnya mereka-mereka yang menjadi sasaran ya atau kelompok-kelompok rentan terutama. Nah, sejak beberapa hari lalu memang JKP 3 berkumpul merasa bahwa kita sebagai jaringan masyarakat yang juga mewadahi beberapa lembaga di Indonesia, lembaga dan individu perlu memberikan masukan supaya draft RUU versi Balek ini bisa paling tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ada 7 Mbak Nini, ada JKP 3 ini mengusulkan catatan kritis, memberikan catatan kritis untuk draft RUU versi Balek. Yang pertama terkait dengan landasan filosofis, kedua formula ini. Mbak Lucy, jadi yang dimaksud dengan masukan konstruktif adalah bagian dari proses partisipasi ya yang dilakukan oleh kawan-kawan JKP 3 karena sebuah legislasi itu salah satu syarat yang harus dipenuhi sesuai dengan Undang-Undang 12 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan peraturan perundang-undangan adalah peran serta masyarakat. Dan JKP 3 mengambil peran itu ya.
JKP3 sebagai jaringan kerja individu maupun organisasi yang memang concern pada legislasi yang pro pada perempuan, merasa penting untuk berpartisipasi, memberikan masukan yang konstruktif terhadap RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang sedang disusun oleh Balik DPR RI, gitu ya. Itu makna konstruktifnya. Nah, di JKP3 juga mencermati bahwa satu, tentu ingin memberikan apresiasi ya kepada Balik yang sudah mengeluarkan draft ini. Oh, ini akhirnya draftnya yang ditunggu-tunggu, kira-kira gitu ya. Tetapi teman-teman JKP3 juga merasa sebagai bagian dari masyarakat ingin memberikan masukan. Nih loh, kira-kira masukan-masukannya, karena pada akhirnya undang-undang ini nanti kami-kami nih yang terkena, dan kami merasa ini penting untuk masuk. Gitu ya Mas, Mbak ya? Oke, nah sekarang betul. Ada 7 poin yang tadi Mbak Lucy sampaikan. Coba kita dengarkan apa saja sambil kita ulas nanti ya satu persatu masukan dari kawan-kawan JKP3. Buat kawan-kawan yang bergabung silakan juga komen, catat tulis di kolom komen, boleh loh ngasih masukan juga atau pertanyaan kepada Mbak Lucy. Silakan Mbak Lucy. Ya. Sebelumnya saya mau ralat, bukan ada 7 tapi ada 6. Kalau A sampai F berarti ada 6. Oke, ya. Jadi saya ada 6 masukan. Oke Mbak, silakan Mbak. Ya, yang pertama itu perlu memasukkan pertimbangan filosofis dan fakta sosial terkait kekerasan seksual dalam konsiderans. Konsiderans itu, Mbak Nini sebagai ahli hukum, konsiderans ini pertimbangan atau latar belakang ya. Yang menyertai munculnya pasal tersebut. Jadi masukkan dalam pertimbangan filosofis itu pertama bahwa kita setiap orang itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa perlu dihargai harkat dan martabatnya yang sudah dijamin dalam konstitusi kita, dalam Undang-Undang Dasar 45 Republik Indonesia ya. Terus yang kedua itu dari poin yang berikutnya yang masih yang nomor 1 ya, kekerasan seksual itu karena kita semua melihat bahwa terjadi karena adanya penyalahgunaan kekuasaan kepada kelompok rentan. Jadi kelompok rentan itu bisa tidak hanya perempuan ya, anak-anak, disabilitas, lansia dan sebagainya. Nah, peraturan perundangan yang sekarang itu belum seluruhnya mengakomodasi jenis-jenis kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Maka undang-undang ini sangat diperlukan. Jadi itu landasan filosofisnya, argumentasi. Jadi dalam memberikan catatan kritis itu, teman-teman JKP3 memberikan penjelasan, memperkuat argumentasi kenapa 3 hal itu harus diangkat ya, karena rancangan undang-undang yang kita sebut sekarang tindak pidana kekerasan seksual ini kan mengadopsi paradigma baru. Jadi pendekatan keadilan distributif artinya mempunyai 2 perspektif, tidak hanya untuk pelaku tapi juga untuk korban. Tidak hanya untuk pelaku tapi juga untuk korban. Kalau untuk korban tentu ada pemulihan, ada aspek pemulihan. Kalau untuk pelaku ada aspek rehabilitasi. Jadi bagaimana supaya pelaku itu tidak terus-menerus menjadi pelaku, dia menyadari bahwa tindakannya itu merupakan tindakan yang merugikan, melanggar hukum, dan tindakan kekerasan yang tidak boleh diulangi gitu loh. Jadi ada unsur edukasinya. Lalu untuk masukan yang tadi, yang kedua tentang aspek penyalahgunaan penyalahgunaan kekuasaan, pertimbangannya bahwa tidak semua korban tadi adalah perempuan ya, jadi semua bisa menjadi korban, namun memang pada umumnya yang menjadi korban itu adalah kelompok rentan, karena di masyarakat kita perempuan itu dipandang sebagai manusia yang sebagai objek ya, jadi korbannya bisa laki-laki, bisa perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan lansia. Terus untuk yang kenapa ini
belum optimal karena memang dalam undang-undang lain itu unsur yang dalam undang-undang ini yang substantif adalah ada unsur pencegahan, perlindungan dan penindakan. Jadi dengan pertimbangan bahwa hal itu terjadi karena penyalahgunaan kekuasaan dan memanfaatkan posisi rentan korban sehingga kasus kekerasan seksual itu bisa terjadi. Nah, itu yang nomor 1 ya Mbak Nini. Apakah kita mau melanjutkan atau ada pertanyaan? Menarik Mbak. Jadi saya menegaskan saja buat kawan-kawan yang baru bergabung yang ikut pada acara Sersan ini, terima kasih banyak. Saya juga ingin menyapa ada kolega saya ini Ibu Tere, Ibu Dr. Tere, makasih udah gabung. Nah, Mbak Lucy tadi menyampaikan ada satu poin penting yang disampaikan kepada kawan-kawan Balik DPR RI, mengingatkan yaitu poin nilai-nilai filosofis yang harus harapannya diintegrasikan ya di dalam konsideran. Karena RUU ini menggunakan paradigma baru, bukan hanya bicara penanganan tindakan kepada pelaku gitu, tapi ada pemulihan korban, ada dimensi pencegahan dan ada dimensi penanganan dengan paradigma rehabilitatif dan pemulihan. Nah, yang titik poin adalah kenapa ini penting gitu ya. Kita tahu semua warga masyarakat potensi menjadi korban kekerasan seksual. Tetapi dalam kacamata keadilan, maka yang sesungguhnya paling banyak mengalami penderitaan itu adalah perempuan dan kelompok rentan lainnya karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan yang dialami oleh perempuan dan kelompok-kelompok yang direntankan itu, misalnya manula, anak, disabilitas ya, dan ini menjadi salah satu argumentasi kenapa di dalam konsideran itu harus diupayakan untuk pencantuman salah satu aspek penting dari lahirnya RUU ini adalah karena masih langgengnya penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan pada kelompok perempuan, manula, disabilitas, usia lanjut, dan ini menjadi perhatian. Kenapa diletakkan di konsideran? Karena konsideran ini kepalanya undang-undang gitu, dan itu akan mewarnai substansi yang ada di dalamnya. Kira-kira itu ya Mbak Lucy ya? Ya, saya menegaskan saja, terutama untuk kawan-kawan yang baru bergabung. Silakan Mbak Lucy, yang kedua apa? Yang kedua, menyempurnakan definisi dari pasal 1 tentang kekerasan seksual. Jadi isi pasal 1 itu, saya bacakan ya, sebagai berikut. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan atau non-fisik mengarah kepada tubuh, keinginan seksual, dan atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai dengan ancaman penggunaan kekerasan, tipu muslihat, atau bujuk rayu, penyalahgunaan kekuasaan, dan atau memanfaatkan posisi rentan yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang dapat mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian ekonomis. Nah, teman-teman tim JKP 3 yang kemarin ikut merumuskan, jadi merasa bahwa di sini poin pentingnya argumentasi kami adalah ini masih pasal 1 RUU TPKS ini masih menggunakan unsur secara paksa, di mana unsur ini akan membatasi pembuktian kekerasan seksual hanya pada bukti fisik, sehingga unsur secara paksa dihapus. Nah, jadi ini tentang delik ya, tentang delik formil dan delik material. Jadi ini istilah hukum. Kalau delik formil itu tanpa adanya akibat, dia tetap dinyatakan sebagai pelanggaran hukum ya, Mbak Nini ya. Kalau delik material, pelanggaran hukum itu disebut apabila itu ada pembuktiannya atau akibatnya apa di situ. Nah, di sini yang ditegaskan adalah kedua hal itu harus ada. Jadi tanpa dibuktikan pun
kalau dia sudah melakukan tindak kekerasan, dia bersalah secara hukum. Karena ada beberapa kasus yang tidak bisa kita buktikan ya, tidak bisa ada alat bukti gitu. Misalnya ketika ada kasus yang masuk ke LBH Apik, seorang korban diminta untuk membuka seluruh tubuhnya, lalu itu lolos karena memang dia merasa tidak melukai si korban, itu lolos tidak dijerat undang-undang. Nah, jadi di sini delik materialnya itu perlu disampaikan itu untuk menjadi pemberatan. Jadi kalau akibatnya itu membuat si korban berakibat luka berat atau mengakibatkan kematian, maka hukumannya akan bertambah, pidananya akan menjadi lebih tinggi. Jadi kedua hal itu mesti juga dimasukkan dalam rumusan undang-undang ini. Oke, jadi yang kedua itu di delik ya. Di sini memasukkan delik formal pada penghukuman pada pelaku ya. Jadi walaupun tidak berakibat pada korban, unsurnya terpenuhi, maka dia termasuk pelaku tidak kriminal kekerasan seksual. Gitu kira-kira ya. Jadi ini saya kira penting sekali. Rasanya ini mirip dengan pengaturan yang ada di dalam Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Di sana juga definisi pasal 1 ayat 1 itu untuk tujuan eksploitasi. Jadi di situ berlaku delik formal dan delik material. Kalau terbukti korban mengalami akibat dari perbuatan tindak pidana perdagangan orang, pelaku dikriminalkan sebagai pelaku penjualan manusia atau human trafficking. Kalau misalnya tidak berakibat tapi unsurnya terpenuhi, maka dia juga menjadi pelaku tindak pidana. Nah, kira-kira ini masukan yang sangat strategis ya Mbak Lucy ya. Jadi tidak harus berakibat pada korban, asal terpenuhi unsur-unsurnya begitu ya. Maka itu sudah bisa menjadi dasar penghukuman bagi pelaku tindak pidana kekerasan seksual gitu ya. Itu ya. Jadi dan bentuknya nggak harus dalam bentuk paksaan yang sampai korbannya berdarah-darah, enggak harus berakibat berdarah-darah gitu. Asal delik formalnya terpenuhi, maka dia sudah bisa disebut sebagai pelaku tindak kriminal. Oke. Terima kasih Mbak Lucy. Yang ketiga apa Mbak? Yang ketiga itu pengaturan 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual dalam RUU tindak pidana kekerasan seksual, meskipun bukan tindak pidana yang berdiri sendiri. Ini lumayan ya, apa saya perlu ya bacaan ininya ya. Jadi di pasal 5 itu tentang eksploitasi. Singkat aja, poin pentingnya singkat aja ya. Ya, oke, singkat aja. Ya. Ya, jadi setiap orang yang melakukan perbuatan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang ini dengan disertai pembatasan ruang gerak atau akses terhadap dunia luar atau sumber daya atau mencabut kebebasan seseorang dengan tujuan menempatkan orang tersebut melayani kebutuhan seksual dirinya sendiri atau orang lain secara terus-menerus dan berulang kali. Ya, jadi usulan perubahan redaksional di pasal ini, saya bacain aja ya. Argumentasi rumusan eksploitasi seksual dalam RUU TPKS ini mesti diperluas dengan tindakan lain yang mengakibatkan korban tereksploitasi secara seksual. Argumentasinya itu aja sih Mbak Nini kalau yang secara singkat. Namun tetap dipidana. Ya mungkin Mbak Nini bisa menambahkan ya, karena Mbak Nini juga menjadi bagian dalam tim untuk penyusunan ini. Oke,
Jadi yang usulan ketiga itu terkait dengan rumusan pasal ya, yang diusulkan ada melengkapi lah ya, kira-kira gitu ya, melengkapi dari definisi dan unsur yang dibuat oleh teman-teman Balek. Kelengkapan itu antara lain untuk menambahkan beberapa unsur pasal yang misalnya belum dimasukkan itu terkait dengan pembatasan ruang gerak ya, masuk pada eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, kemudian perbudakan seksual yang kemarin kita lihat belum masuk di unsur-unsur itu, mencoba dimasukkan di pasal yang existing gitu ya Mbak ya. Jadi ini penyempurnaan ditambah pemberatan kalau misalnya itu dilakukan dengan media daring gitu ya. Jadi ini saya kira masukan yang strategis, mudah-mudahan ini bisa mengakomodir kebutuhan fakta kekerasan seksual seperti yang di awal tadi dikatakan Mbak Lucy ya, fakta-fakta kekerasan seksual yang selama ini terjadi dan sudah ada korbannya tapi belum bisa diselesaikan, mudah-mudahan ini bisa diintegrasikan pada rumusan pasal yang sekarang existing yang diusulkan oleh Balik DPR RI. Itu kira-kira ya, yang nomor 3. Yang nomor 4, Mbak Lucy? Nomor 4 ini, undang-undang ini kami melihatnya sebagai penguatan terhadap pasal yang tidak ada di undang-undang lain. Jadi ada beberapa pasal yang menjembatani ketentuan terkait tindak pidana kekerasan seksual dalam undang-undang lain. Jadi kan dalam KUHP dan RUKHP itu kan sudah mengandung pasal-pasal yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual. Maka misalnya perkosaan dan pemaksaan aborsi ya, juga seperti Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang TPPO, itu sudah juga memberikan pengaturan tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kalau di Undang-Undang Perlindungan Anak itu ada eksploitasi seksual terhadap anak. Nah, namun tentu saja di undang-undang lain itu belum ada hal-hal yang diatur. Belum ada jenis kekerasan seksual yang diatur, maka pasal-pasal yang tidak ada di undang-undang lain itu kita masukkan dalam rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini. Mesti ada gitu loh. Jadi sebaiknya menjadi pasal jembatan begitu untuk melengkapi rumusan peraturan hukum yang ada di Indonesia begitu Mbak Nini. Oke, jadi yang keempat, kalau tadi rumusan yang ketiga tadi terkait dengan kelengkapan pada redaksi di salah satu pasal ya, bahwa orang yang melakukan perbuatan satu atau lebih tindak pidana kekerasan seksual dan disertai dengan berbagai bentuk aktivitas pembatasan ruang gerak ya, memaksa korban, menghakimi korban, atau tujuan lain yang melakukan diskriminasi kepada korban, maka diberikan pemberatan gitu ya, yang pasal sebelumnya. Yang pasal berikutnya, yang keempat ini yang disebut dengan pasal jembatan. Wah, luar biasa ini, ternyata ada jembatannya nih Mbak. Nah, pasal jembatan ini menjadi penghubung beberapa tindak pidana kekerasan seksual yang diatur di dalam undang-undang yang lain, di luar undang RUU ini, atau di dalam RUU yang lain. Teman-teman, kita semua ingat ya bahwa saat ini juga sedang disusun rancangan undang-undang tindak pidana. Nah, di sana juga ada rumusan tentang perkosaan, ada rumusan tentang pencabulan gitu ya, ada aborsi paksa gitu ya. Nah, rumusan-rumusan itu dengan adanya pasal jembatan yang diusulkan oleh kawan-kawan JKP3 ini mengharapkan bahwa rumusan undang-undang di tempat lain yang mengatur soal kekerasan seksual akan menggunakan hukum acara, upaya pemulihan korban, dan rehabilitasi pada pelaku menggunakan rumusan yang ada di dalam undang-undang ini. Kira-kira gitu ya Mbak Lucy ya? Iya Mbak Nini. Oke, itu yang keempat. Yang kelima, Mbak? Yang kelima ini tentang mekanisme penanganan terpadu. Jadi
dalam pasal 17 yang mengatur tentang pendampingan korban dan saksi, itu belum terintegrasi ya antara pemberian layanan medis, psikologis, dan proses hukumnya gitu. Jadi belum ada pengaturan yang dikoordinasikan secara terkoordinir gitu, belum satu atap istilahnya. Jadi JKP 3 mengusulkan supaya dalam draft RUU TPKS ini korban ketika melapor dia langsung ditangani, dan dalam proses konseling itu bukan untuk konseling itu setidak-tidaknya memberikan rasa aman ya buat korban ketika datang gitu dalam kepolisian menghadap aparat penegak hukum. Ini pengalaman, jadi saya menyampaikan aja pengalaman LBH Apik bahwa korban yang didampingi untuk melapor itu terkadang seperti merasa diintimidasi ya, karena aparat penegak hukum itu hanya mencari-cari pasalnya apa gitu. Dari situ kalau memang tidak terjawab, itu korban akan dioper-oper, tidak difasilitasi harus kemana gitu, sehingga dia merasa merasa tidak nyaman dan akhirnya tidak meneruskan pelaporan itu. Maka di sini JKP 3 itu mengusulkan supaya mekanisme pelaporan ini ditangani secara terpadu, layanan konselingnya itu bisa punya jalur yang pasti sehingga korban bisa tertangani dengan sampai dari hulu ya, dari hilir ke hulu, dari awal sampai akhir begitu. Begitu Mbak Nini. Ya, saya kira ini usulan yang sangat strategis ya. Saya kira ini juga menjadi usulan yang, karena saya juga terlibat dalam teman-teman jaringan masyarakat sipil yang beberapa waktu yang lalu juga memberikan usulan kepada pemerintah, kepada DPR. Saya terlibat dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan. Ini juga menjadi rumusan yang diusulkan soal pelayanan terpadu. Kalau bahasa aparat penegak hukum itu kan criminal justice system. Jadi satu sistem penyelesaian kasus pidana yang integrated gitu ya. Jadi tidak bekerja secara sektoral, tetapi dalam konteks penegakan hukum, dalam konteks akses to justice itu bagaimana mendekatkan korban dalam penyelesaian kasusnya begitu. Jadi terutama korban kekerasan seksual, dia tidak ditanya berulang-ulang oleh institusi yang berbeda-beda gitu ya, yang kadang-kadang menjadikan korban itu mengalami reviktimisasi, sesuatu yang ingin dilupakan, tapi kalau ditanya berulang-ulang itu membuat dirinya cemas, bahkan ragu, bahkan ingin udah deh nggak usah diselesaikan gitu ya. Itu di satu sisi dari aspek korban. Sementara aspek penegakan hukum, institusi kepolisian itu butuh penyidikan, kejaksaan butuh keterangan korban untuk penuntutan. Nanti di persidangan ditanya lagi dalam proses penuntutan di persidangan, di mana dia nanti akan dihadirkan sebagai saksi korban, akan dihadirkan saksi-saksi lain, ahli dan lain sebagainya. Nah, menjembatani inilah yang kemudian kawan-kawan JKP 3 mengusulkan pelayanan terpadu. Mestinya ketika ada korban, karena saya juga punya pengalaman ini Mbak Lucy, waktu saya melakukan pendampingan korban di tahun 2004, kita mengupayakan betul layanan satu atap berbasis komunitas itu tidak mudah. Ya, korban ketika lapor, kita minta supaya tenaga kesehatan datang ke tempat kami itu nggak mungkin. Kami nggak punya peralatan gitu ya. Dokter datang ke situ juga nggak mungkin. Peralatan visum itu ada di rumah sakit gitu. Jadi itu sulit ternyata. Tapi ketika saya minta bantuan teman-teman Polres untuk datang nyidik, masih bersedia. Oke deh, karena korbannya khawatir, takut, maka teman-teman Polres waktu itu yang datang ke tempat kami. Walaupun itu tidak semua ya. Kira-kira kalau ada 2 atau 3 gitu. Dan itu teman-teman Polres sudah merasa kesulitan karena jumlah SDM-nya sedikit ya. Waktu itu baru unit lagi belum diakui sebagai struktural di kepolisian. Orangnya nggak terlampau banyak gitu yang bisa ngedukung. Kalau banyak laporan kan menjadi susah kalau dia harus ke sana kemari. Nah memang
beda lagi dengan praktek yang ada di Surabaya yang berbasis rumah sakit Bayangkara. Di situ memang di situ rumah sakitnya kalau ada pengaduan korbannya datang ke situ langsung divisum di situ teman-teman kepolisian lalu melakukan lidik di situ. Jadi konsep kriminalisasi sistem itu sebetulnya sebagai upaya tanggung jawab negara untuk memastikan bahwa korban kekerasan seksual itu mendapatkan layanan yang cepat, tepat, gitu, pasti, dan yang terpenting ini adalah aman. Gitu kan Mbak Lucy ya? Korban nggak ditakut-takutin, ya. Korban tidak khawatir, karena untuk bisa melapor itu butuh banyak dukungan ya, dukungan pengetahuan. Ya, ketika menjadi korban kekerasan seksual itu kalau tidak punya pengetahuan dia juga nggak akan lapor gitu. Butuh pengetahuan, butuh dukungan dari lingkungan keluarga, dari komunitas gitu ya. Karena tidak jarang korban kekerasan seksual itu justru yang dipersalahkan. Lah kamu begini, lah kamu begitu, lah kamu begini, lah kamu begitu gitu, sehingga ketika mau lapor aja mengurungkan niatnya. Gitu. Lalu juga butuh pendamping untuk menguatkan bahwa kalau ini lapor implikasinya apa, kalau tidak lapor implikasinya apa. Yang disampaikan Mbak Lucy tadi menarik. Jadi butuh dukungan mulai dari hulu ke hilir. Ketika korban ini melapor, butuh dukungan sejak sebelum proses hukum, selama proses hukum, dan setelah proses hukum gitu ya. Dan itu harus ada dalam satu atap. Apalagi kalau kasusnya sangat luar biasa. Bahwa korban itu tidak perlu ditanya berulang-ulang. Satu dokumen bisa dibawa kemana-mana gitu ya. Kira-kira gitu ya Mbak Lucy ya. Harapannya ya. Harapannya kalau itu harapannya. Nah, mudah-mudahan melalui forum ini kawan-kawan DPR RI dan pemerintah yang nanti mendengarkan, baik yang sekarang hadir di acara Sirsan ini atau nanti di tayangan tunda di YouTube, mudah-mudahan bisa mempertimbangkan lah kenapa layanan satu atap ini sebagai mimpi kita semua, terutama mimpinya korban, agar ketika melaporkan kasusnya itu tidak berulang-ulang ditanya pada persoalan yang sama. Meskipun kita tahu dalam konteks penegakan hukum itu menjadi kebutuhan yang tidak bisa ditawar, memang diperlukan. Tetapi bagaimana supaya tidak berulang-ulang, ini memang harus dicarikan solusi agar korban satu tidak takut melapor, dan kalau lapor bisa tertangani. Itu kira-kira poinnya. Yang terakhir, Mbak Lucy, yang keenam masukannya terkait apa? Yang keenam itu penting untuk memasukkan aspek filosofis dalam penjelasan umum. Jadi aspek filosofis bahwa angka kekerasan terhadap perempuan itu semakin hari semakin tinggi berdasarkan pencatatan dari Komnas Perempuan ya. Dan itu sebenarnya memang sudah ada dalam konvensi CEDAW, penghapusan Convention Elimination Discrimination Against Women, konvensi untuk penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, bahwa kekerasan seksual yang menimpa perempuan ini sudah kekerasan berbasis gender atas dasar jenis kelamin yang sebenarnya sudah sejak lama itu ini akibat dari dominasi dan diskriminasi terhadap perempuan ya. Jadi sepanjang sejarah itu karena aspek dominasi dan tradisi dan anggapan bahwa perempuan adalah kelompok warga negara kelas 2 dan sebagai objek, maka angka kekerasan seksual itu semakin lama semakin tinggi. Nah, jadi dasar ini yang sudah dirumuskan dalam konvensi CEDAW ini perlu menjadi pertimbangan dalam aspek filosofis di penjelasan umum. Jadi tentu memang sekali lagi bahwa korban tidak selalu harus perempuan yang atau kelompok rentan, tetapi juga bisa menimpa laki-laki. Cuma memang akibat dari ketimpangan dari dominasi ya, ketimpangan ketimpangan dominasi kekuasaan itu ya antara
laki-laki dan perempuan, dan ini menghambat. Jadi cara pandang terhadap perempuan yang subordinasi itu menghambat kemajuan. Jadi atas dasar itu maka aspek-aspek ini perlu perlu dimasukkan dalam penjelasan umum, dan semoga ini menjadi perhatian buat kalangan anggota Balek di sana untuk juga memasukkan catatan-catatan penting ke 6 catatan penting ini yang menjadi perhatian dan dari JKP 3 untuk semakin menyempurnakan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Demikian Mbak Nini. Oke, ini saya kira masih ada kaitannya dengan masukan yang pertama tadi ya, tetapi ini diletakkan, kalau tadi kan diletakkan di konsideran ya, nilai-nilai filosofis, nilai-nilai sosiologis, dan nilai-nilai normatif yang harapannya dimasukkan pada konsideran sebagai kepalanya RUU begitu ya. Dan yang sekarang ini JKP 3 pada poin ke-6 adalah ingin memastikan bahwa di dalam penjelasan umum rancangan undang-undang ini juga memberikan penekanan dalam bentuk redaksional ya, bahwa undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini hadir di latar belakangi oleh satu, tingginya angka kekerasan seksual yang dialami oleh perempuan, yang terbanyak korbannya adalah perempuan, baik dari sisi usia, dilihat dari kondisi fisik gitu ya, bisa terjadi pada anak-anak, bisa terjadi pada remaja, bisa terjadi pada usia dewasa, bisa terjadi pada usia manula, bahkan balita loh Mbak, ingat nggak yang usia 9 bulan? Ya kan? Pernah kan yang di Jakarta Timur itu korban kekerasan seksual usia 9 bulan, bisa juga mengalami revitalisasi kalau dia sudah perempuan, lalu dia disabilitas gitu ya, itu akan mengalami revitalisasi, apalagi kalau dia dari kelompok agama minoritas, dari kelompok wilayah terpencil, maka ada beberapa kali akibat yang dialami oleh korban. Dan kalau dilihat dari kuantitasnya, jumlah angka kekerasan ini setiap tahunnya tidak pernah turun, tapi justru meningkat gitu. Bahkan kalau saya tidak salah, rilis yang dikeluarkan oleh Komnas Perempuan pernah menyebutkan angka setiap hari ada 35 perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Dan ini adalah data-data yang dikumpulkan oleh Komnas Perempuan bersama jaringan-jaringan lembaga pengada layanan seluruh Indonesia yang melakukan pendampingan kepada korban. Ya, ini saya kira semakin meneguhkan bahwa angka kekerasan yang terus meningkat ini menjadi salah satu catatan filosofis yang nanti harus diintegrasikan di dalam penjelasan sebagai basis argumentasi kenapa gitu ya, meskipun undang-undang itu ditujukan untuk semua warga negara, tetapi secara spesifik perlu memberikan atensi penanganan, atensi pencegahan, atensi pemulihan dengan melihat kebutuhan spesifik perempuan, karena memang secara jumlah korban terbanyak itu adalah perempuan, dan yang potensial ke depan menjadi korban tetap perempuan. Sepanjang cara pandang kita semua kepada perempuan ya, perempuan masih sering kita posisikan dan kita kondisikan berbeda dalam semua aspek kehidupan. Maka kalau itu masih terjadi, maka masih potensial kekerasan itu akan dialami terbanyak adalah korbannya perempuan ya. Penyalahgunaan kekuasaan dan posisi rentan di mana perempuan lebih sering tubuhnya itu dijadikan sebagai objek seksual. Nah, tadi Mbak Lucy juga menegaskan bahwa dari angka-angka itu sebetulnya angka yang dilaporkan, karena masih cukup besar jumlah kekerasan seksual yang meskipun dia jadi korban gitu, dia memilih silent, memilih tidak melaporkan kasus yang dialami karena banyak faktor ya.
atau kalaupun lapor itu tidak bisa dilanjutkan. Mbak Lucy di awal tadi juga menyampaikan banyak sekali kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak bisa mendapatkan dukungan bukti atau saksi gitu ya, karena memang hubungan antara pelaku dan korban itu yang terbanyak adalah hubungan yang sangat dekat, intimate, kejadiannya pun sering di ruang yang tertutup dan pelakunya justru dilakukan oleh orang-orang yang kenal antara korban dan pelaku gitu, sehingga itu juga ikut mempersulit pembuktian atau kesaksian ya, dan inilah yang kemudian menegaskan bahwa angka-angka ini sebetulnya sebagian kecil dari fakta-fakta kekerasan yang terjadi di masyarakat. Bentuknya pun yang sekarang ini ada di dalam undang-undang yang masih existing, misalnya tentang perkosaan atau pencabulan yang ada di dalam KUHP, maupun kekerasan seksual yang ada di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-Undang PKDRT, itu juga sangat spesifik dan sangat parsial. Makanya kenapa di dalam masukan yang diberikan oleh JKP3 tadi Mbak Lucy mengatakan pentingnya memasukkan aspek filosofis dalam penjelasan umum, karena ini salah satu komitmen dari pemerintah Indonesia yang sudah meratifikasi dan mengesahkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 84 tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Sebetulnya dalam RUU ini kalau saya baca yang versi 30 Agustus sudah dicantumkan ya Mbak Lucy, tapi belum komplit gitu ya kira-kira ya? Oh iya, belum. Maka karena ada kekurangan di RUU yang versi balik, maka kami merasa perlu ada tambahan-tambahan supaya RUU versi balik tersebut tidak ada kekosongan ya, atau bisa disempurnakan, demikian Mbak Nini. Yeah. Bisa disempurnakan dengan berdasarkan pengalaman teman-teman pendamping di lapangan. Baik, jadi perlu disempurnakan, perlu ditambahkan, karena ini bagian dari pengakuan ya, bahwa memang kekerasan seksual terhadap perempuan merupakan kekerasan berbasis pada pola hubungan ya antara laki-laki dan perempuan, pola relasi ya, karena jenis kelamin yang berbeda memberikan dampak pada relasi yang berbeda, dan itu yang menjadi salah satu penyebab kekerasan seksual. Dan hubungan relasi yang menempatkan satu lebih berkuasa dibandingkan yang lain ini menyebabkan adanya berbagai bentuk penindasan, berbagai bentuk kekerasan yang didominasi oleh entitas tertentu yang berkuasa kepada yang lemah, menindas kepada dan yang paling banyak ditindas itu adalah kelompok yang perempuan, anak-anak maupun kelompok rentan lainnya. Kita masih punya waktu kurang lebih 9 menit. Harapannya apa Mbak Lucy, kawan-kawan JKP3 dengan disampaikannya masukan-masukan ini? Apakah ada rencana audiensi atau apa, ataukah juga menyampaikan kepada pemerintah, audiensi dengan DPR, dengan pemerintah? Silakan Mbak. Ya tentu Mbak Nini, walaupun kita memberikan catatan kritis sebaik mungkin atau sekritis mungkin, kalau kita tidak kawal, kita tidak memberikan kepada orang di parlemen yang pas dengan apa yang menurut kita bisa diajak komunikasi dan kerjasama, tentu catatan kita tidak akan dibaca, tidak akan diperhatikan. Maka JKP3 sudah merencanakan permohonan audiensi kepada pimpinan Balek ya, terutama yang PIC untuk RUU TPKS ini, juga kepada tenaga ahli DPR supaya, karena biar bagaimanapun draft ini masih ada diproses oleh tenaga ahli Balek, belum diketok palu. Jadi artinya kita perlu pendekatan-pendekatan kepada anggota legislatif
perlu ada apa ya diskusi-diskusi atau memberikan apa namanya masukan supaya secara personal mungkin ya supaya dia menjadi lebih ngeh gitu dan akhirnya nanti diharapkan para tenaga ahli ini bisa berdiskusi dengan alek-alek mereka di fraksi-fraksi terkait sehingga masukan kita ini sungguh-sungguh bisa dibaca dan merupakan hal yang memang urgent untuk menjadi bagian dalam draft RUU TPKS ini. Baik, terima kasih Mbak Lucy. Jadi teman-teman JKP3 tidak berhenti hanya memberikan masukan atas rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang tadi pagi sudah dikirimkan ke Balek DPR RI, ke tenaga ahli Balek DPR RI, ke Sekretariat Balek DPR RI, ke sejumlah fraksi yang ikut membahas rancangan ini. Juga disampaikan kepada pemerintah, Kepala Staf Kepresidenan, ke Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, juga ke Kementerian Hukum dan HAM, ya, dan juga di-share ke sejumlah jaringan masyarakat sipil dan Komnas Perempuan, ya. Tentu harapannya adalah kita bersinergi karena seperti yang tadi ditegaskan oleh Mbak Lucy, pada akhirnya undang-undang ini nanti akan pengaruhnya itu akan kepada kita semua sebagai warga negara Indonesia. Maka sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita juga harus berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang konstruktif, yang positif, begitu ya, nggak perlu marah-marah, nggak perlu rame-rame gitu, tapi kita kasih masukan ini, mudah-mudahan masukan-masukan secara tertulis ini dibaca dan diintegrasikan di dalam rumusan-rumusan pasal. Dan untuk menegaskan itu, JKP3 siap berdialog, gitu kira-kira ya Mbak ya, siap berdialog baik dengan pemerintah maupun dengan DPR RI, kapanpun diperlukan. Dengan demikian supaya JKP3 bisa memberikan penjelasan secara lebih komprehensif terhadap masukan-masukan tadi. Sekali lagi, buat kawan-kawan yang baru bergabung atau yang mendengarkan acara ini nanti, JKP3 adalah jaringan kerja prolegnas pro perempuan yang beranggotakan organisasi maupun individu yang concern pada program-program legislasi pada yang melakukan berbagai upaya advokasi terhadap program legislasi yang sedang disiapkan oleh DPR RI maupun pemerintah, begitu ya, berdiri sejak tahun 2015, terutama untuk memastikan bahwa legislasi yang sedang disusun oleh pemerintah dan DPR itu memastikan pemenuhan hak-hak perempuan, perlindungan pada hak-hak perempuan, dan untuk itu berbagai upaya dilakukan antara lain dengan memberikan masukan-masukan secara konstruktif. Pada tahun ini sejak RUU penghapusan kekerasan seksual yang sekarang bernama RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual, JKP3 juga ikut turut serta mengamati prosesnya, menyiapkan, membahas substansinya, dan tadi pagi sudah menyerahkan masukan-masukan kepada Balek DPR RI. Ya. Masukan-masukan ini dibuat secara konstruktif, ada 6 poin yang tadi disampaikan. Yang pertama adalah Balek DPR RI perlu mempertimbangkan untuk memasukkan pertimbangan filosofis dan fakta-fakta sosial terkait kekerasan seksual, karena ini menjadi dasar penting di dalam konsideran RUU. Yang kedua, memberikan masukan terkait dengan pasal 1 ayat 1 tentang definisi kekerasan seksual untuk memasukkan rumusan penyalahgunaan kekuasaan dan atau memanfaatkan posisi rentan di dalam rumusan pasal, karena sesungguhnya kekerasan seksual itu bukan hanya terjadi karena paksaan, tetapi kalaupun tidak berakibat gitu ya,
paksaannya gitu ya, tidak terbukti dalam bentuk paksaan dan tidak berakibat pada korban, asal sudah terpenuhi unsur di dalam rumusan pasal, maka sudah dapat dijadikan dasar untuk pelaku menjadi pelaku tindak kriminal. Lalu yang ketiga adalah pengaturan masuk untuk 9 jenis tindak pidana kekerasan seksual di dalam rumusan pasal. Yang ini harapannya adalah bahwa berbagai bentuk kekerasan seksual yang terjadi itu masih bisa diintegrasikan di dalam rumusan pasal yang diusulkan oleh Balik. Yang keempat, yang kelima itu adalah masukan terkait dengan pelayanan terpadu, karena pelayanan terpadu ini menjadi salah satu mekanisme atau hukum formal yang sangat diperlukan untuk mendukung supaya perempuan korban berani lapor, tertangani, dan tidak mengalami reviktimisasi, supaya mendapatkan layanan cepat, aman, mudah, begitu ya, dan tidak berbayar. Itu kira-kira. Dan yang terakhir, ini yang juga sangat penting adalah perlu dukungan dari Balik DPR RI agar aspek filosofis ini dimasukkan dalam penjelasan umum, di mana menekankan bahwa kekerasan seksual yang begitu banyak dialami oleh perempuan, salah satu argumentasi positif yang harus diintegrasikan di dalam penjelasan umum, meskipun undang-undang ini secara umum berlaku bagi seluruh warga negara Indonesia, tapi hal-hal spesifik untuk kebutuhan korban yang secara umum dialami perempuan dan kelompok rentan lainnya itu menjadi perhatian di dalam RUU ini. Kira-kira itu ya Mbak Lucy ya? Ya, Mbak Nini malah ya. Lebih. Ya, terima kasih atas kesimpulan yang sudah komprehensif dan memperjelas apa yang belum tersampaikan tadi dari saya. Terima kasih Mbak Nini. Banyak, waktu kita cuma 1 jam dan saya juga harus berterima kasih buat kawan-kawan yang bergabung. Ada Anes, ada Ermi, ada Putri, ada Lia, ada Mbak Dita, halo Mbak Dita, ya ada Mbak Eli, dan mungkin nanti saya juga akan mengundang kawan-kawan jaringan masyarakat sipil atau lembaga-lembaga lain yang juga memberikan masukan kepada Balik maupun kepada pemerintah terkait dengan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Mohon maaf kalau dalam pertemuan ini ada salah kata atau hal-hal yang kurang tepat, begitu ya. Kita semangat, doa saya tetap sehat, dan kita dukung terus yang dilakukan oleh Balik DPR RI. Mudah-mudahan bisa segera mewujudkan penyelesaian pengesahan rancangan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Selamat sore, sampai jumpa pada obrolan besok ya. Besok malam kita ketemu lagi. Kita berbincang dengan Mbak Soraya Kamaruzaman terkait dengan mengenali berbagai bentuk sistem patriarki dan apa implikasinya kepada perempuan. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih sekali lagi Mbak Lucy yang dengan gerak cepat menerima undangan saya. Dan terima kasih juga untuk semua kawan-kawan JKP3 yang dalam waktu sehari semalam cepat, singkat, tapi kemudian bisa memberikan rumusan yang sangat konstruktif. Sampai jumpa, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak. Makasih semua kawan-kawan ya. Saya tutup ya.